about conditional sentence type 3. So now, let's get started. Salam SFD. Now, we are going to discuss about conditional sentence type 3. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai conditional sentence tipe ketiga. As I have explained to you last week about conditional sentence type 2, so I hope you have understood about them. 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu sudah menjelaskan conditional sentence tipe pertama dan kedua. Jadi bisa harap kalian sudah mengerti mengenai kedua conditional sentence tersebut. So, now kamu akan mengerti juga tentang conditional sentence tipe ketiga. Okay, now let's restart. The meaning. I have explained to you the meaning of conditional sentence. Sudah dijelaskan berulang kali mengenai conditional sentence. Pengertiannya adalah kalimat pengandaian. Bahwa conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian yang dimana terdiri dari dua clause. The first one is if clause and then the second one is main clause. If clause-nya nanti sebagai kalimat syaratnya dan main clause-nya nanti sebagai hasilnya atau result-nya. Okay? Jadi I hope you still remember about that. Now let me see here types of conditional sentence. There are 4 types. The first one is type 1, type 2, type 3, and 0 conditional. I have explained to you about type 1 and type 2, so I hope you have understood how to differentiate them. Kita sudah belajar tipe pertama dan kedua. Harap kamu sudah mengerti cara membedakannya. Oke, sekarang kita akan belajar conditional sentence tipe yang ketiga. Sekarang mari kita mulai. The type 3 conditional refers to an impossible condition in the past and its probable result in the past. The sentences are truly hypothetical and unreal because it is now too late for the condition or its result to exist. Jadi kalau dibilang conditional sentence itu adalah sesuatu yang impossible atau tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena situasinya, kejadiannya, konteksnya sudah terjadi di masa yang lampau atau sudah terjadi di masa yang lewat. Jadi dengan kata lain kita bisa menamanya penyesalan, regrets. Pernah menyesal kan? Kalau sudah menyesal itu berarti kamu sudah terjadi. Jadi kamu hanya bisa menyesalinya. Okay? Let's see the example like this. Contohnya gini. Yang pertama, misalnya semalam kamu mendapatkan nilai yang jelek. Nilainya adalah 0. Okay? Dan guru menghukummu. Setelah itu, sekarang kamu datang ke sekolah dan kamu bilang sama teman, seandainya aku rajin belajar, aku pasti gak dapat nilai 0. Faktanya apa? Faktanya dia dapat nilai 0. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya tadi. Dia hanya bisa menyesali apa yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dia tidak rajin belajar. Itulah dia faktanya. The fact, dia tidak mendapatkan nilai yang bagus. Dia mendapatkan nilai yang jelek. Okay? Atau contoh yang kedua. Misalnya kamu pergi berjalan-jalan dengan temanmu, misalnya ke taman, and then kamu kehilangan uang di sana. Setelah itu kamu menyesalinya. Kamu bilang seperti ini, seandainya aku nggak pergi ke taman, pasti uangku nggak bakalan hilang. Faktanya, uangnya hilang nggak? Hilang. Sudah terjadi nggak? Sudah. Itu dia conditional sentence tipe ketiga. So impossible. Jadi tidak mungkin lagi kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena sudah terjadi di masa yang lampau. Okay? That is the konteksnya. Itulah dia konteks tipe yang ketiga ini. Let's see here. In the type 3 conditional sentence, the tense in the if clause is the past perfect and the tense in the main clause is would, should, could, might plus have plus past
participle atau verb 3. Jadi apa yang kita pakai rumusnya di sini? If clause-nya nanti dia pakai past perfect. Jadi Miss tidak akan menjelaskan lagi mengenai past perfect karena sudah pernah Miss jelaskan dan sudah di materi bahasa Inggris lintas minat itu juga materinya ada past perfect. Oke? Dan di main clause-nya nanti dia akan memakai modal would, should, could, might. Kamu pilih salah satu. Setelah itu ditambahkan dengan have, tambahkan verb 3 atau past participle. Oke? Atau untuk lebih jelasnya, let's see this one. If plus subject plus had plus verb 3 plus object and complement, comma, subject plus would, should, could, might plus have plus past participle atau verb 3. Jadi kamu lihat di sini rumusnya dari past perfect. As I have explained to you, past perfect itu rumusnya ada dua, verbal dan non verbal. Ini perwakilannya Miss taruh yang verbalnya saja, had plus verb 3. Untuk yang non verbalnya nanti dia pakai had been plus object dan complement. Setelah itu pisahkan dia ke main clause-nya pakai koma. Oke? Bisa nggak di replace the position? Bisa. Jika kamu ingin membuat main clause-nya di depan boleh. Subject plus would, should, could, might plus have plus past participle tidak boleh lagi pakai koma, langsung aja if. Langsung sambung dia pakai if. Oke? Tapi kalau if clause-nya di depan harus kamu pisahkan dia menggunakan koma. Oke? This is the formula. You have to remember the formula. Why? Because this is the way you can differentiate them. You can differentiate between conditional sentence type 1, type 2, and then type 3. Jadi kamu harus mengingatnya. Kenapa? Karena rumus-rumus inilah yang membedakan conditional sentence tipe pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nakku? Now let's see the example to make you more understand. Kita lihat contoh yang pertama, the first example. If the waitress had been careful, she wouldn't have broken many plates. Jika pelayan tadi hati-hati, dia nggak bakalan merusak atau memecahkan banyak piring. Faktanya apa? Faktanya dia memecahkan banyak piring. Sudah terjadi, sudah pecah piringnya itu semua. Jadi dia hanya bisa berandai-andai, seandainya tadi aku hati-hati, piringnya pasti nggak bakalan pecah. Tahu sudah terjadi, piringnya udah pecah. Nah, itu dia. Atau kita ubah posisinya, kita pindahkan main clause-nya ke depan. She wouldn't have broken many plates if the waitress had been careful. Dia nggak bakalan merusak banyak piring jika si pelayan tadi hati-hati. Oke, perhatikan perbedaannya. If-nya di belakang, if clause-nya di belakang tidak ada koma ya. Jadi koma ini kita pakai jika if clause-nya kita letakkan di depan. Itu dia kira-kira conditional sentence tipe ketiga. Atau mari kita lihat the second conditional. Second example, okay? If you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jika saja kamu mengundang saya, jika saja kamu ingat mengundang saya bakalan datang ke pestamu. Faktanya, dia datang ke pestanya enggak? Enggak. Dia mengundang enggak? Enggak. Dia enggak ingat. Dia enggak ingat. Sudah terjadi? Sudah. Dia nggak ingat, jadi dia nggak datang ke pestanya. Itulah dia faktanya. Atau kita replace the position. I would have attended your party if you had remembered to invite me. Aku bakalan datang ke pestamu jika saja kamu mengingat mengundang saya. Jika saja kamu ingat mengundang saya. Faktanya tidak. Sudah terjadi nggak? Ya sudah, pestanya sudah selesai. Mereka hanya mengatakan penyesalannya saja. Coba kau undang aku, pasti aku datang. Itu dia. Faktanya nggak datang dia karena nggak diundang. Sudah terjadi nggak? Sudah. Itu dia. The context or the situation of conditional sentence type 3. Apa yang harus kamu ingat? Yang harus kamu ingat adalah pengertiannya, konteksnya bagaimana conditional sentence type 3, and then kamu harus mengingat the formula, rumus dalam menyusun kalimat conditional sentence type 3. Okay? Now,
sekarang I have explained to you 3 types of conditional. Sudah selesai menjelaskan 3 tipe, tinggal satu lagi zero conditional yang akan menjelaskan minggu depan. So I hope you have understood, kamu sudah mengerti ketiga conditional sentence ini. Yang harus kamu ingat juga adalah formulanya nakku, membedakan si tipe pertama, kedua, dan ketiga. Okay? So I think that's all our lesson. That's all about my explanation to you about conditional sentence type 3. So I hope you can do your exercise. Kamu bisa mengerjakan tugasmu hari ini. Semoga kamu bisa mengumpulkan tugas, diingat semuanya mengumpulkan tugas supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Okay? Stay safe, stay healthy, and then see you next week, class. Thank you.